Ratusan mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Kabupaten Jepara mendapatkan sosialisasi terkait ketentuan di bidang cukai sebelum melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa KKN bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebagai agen informasi kepada masyarakat. Sebanyak 160 mahasiswa KKN Unisnu Jepara mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui bidang standarisasi dan perlindungan konsumen. Sosialisasi yang mengangkat tema peran generasi muda gempur rokok ilegal ini digelar di Auditorium Perpustakaan Unisnu Jepara Selasa 25 Juni 2024. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 narasumber, diantaranya Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Ahmad Rofik, Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah, Emmanuel Dedi Kristantio, SEMSI, dan Lektor Kepala Unisnu Jepara, Hadi Ismanto, SEMM. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa KKN mendapatkan informasi tentang peran cukai bagi negara dan bahaya rokok ilegal. Selain itu, mahasiswa KKN juga diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebagai agen informasi bagi lingkungan sekitar, terutama kepada masyarakat di lokasi KKN. Ya, kita berharap informasi ini bisa tersosialisasikan dan kemudian bisa diinformasikan ke adik-adik mahasiswa Unisnu yang akan melakukan KKN menyebar di SKS Jalan Padi. Harapan kita apa? Harapan kita ada nantinya pemetaan terkait dengan rokok ilegal. Kita berharap nanti ada misalkan satu kelurahan atau satu kecamatan ada pedagang rokok berapa, kemudian ada nggak yang ilegal itu, kemudian kita hitung persentasenya ada berapa, sehingga kita nanti bisa kita petakan. Kira-kira misalkan di kelurahan A itu misalkan banyak penjualan rokok ilegal itu ya merah, mungkin sedang kita bikin kuning, mungkin nggak ada ya kita bikin hijau. Untuk apa? Ini kita akan lakukan sosialisasi ke yang tentunya yang merah dan kuning, karena kita inginnya ya gempur rokok ilegal ini semakin banyak produk-produk rokok yang legal. Bukan kita membatasi untuk masyarakat beli rokok, tidak. Apa kita untuk agar masyarakat khususnya pelajar mahasiswa ini untuk membeli rokok ya tidak, tapi tentunya akan peredaran rokok ini yang legal, karena apa, nanti penerimaan negara akan meningkat, bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain, kesejahteraan masyarakat, bidang hukum, bidang kesehatan, itulah yang kita inginkan. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY Ahmad Rofik mengatakan peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah relatif kecil, sementara kontribusi penerimaan pajak hasil cukai sangat besar. Pada tahun ini penerimaan pajak hasil cukai di Jateng ditargetkan sekitar 59 triliun, sedangkan pada tahun kemarin hanya 53 triliun. Dia menyebut terkait penindakan rokok ilegal di Jateng pada tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin. Pada tahun 2023, penindakan rokok ilegal di Jateng mencapai 93 juta batang, sementara pada tahun ini hingga bulan Juni sekitar 45 juta batang. Peredaran rokok ilegal secara nasional itu bervariasi setiap tempat, ya kan? Jawa Tengah itu termasuk relatif kecil rokok ilegalnya, tapi kontribusi penerimaannya sangat besar. Ya. Angkanya itu ditargetkan tahun ini adalah sekitar 59 triliun. Ya. Ini angka yang besar karena tahun kemarin itu hanya sekitar 53. Terkait penindakan peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah sendiri, apakah meningkat angkanya atau bagaimana, Pak? Ya, kalau penindakannya itu dinamis, ya. Namun secara jumlah batang sampai dengan bulan Juni ini itu sudah hampir menyamai dengan tahun kemarin, sehingga secara data masih hampir sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin angkanya sekitar 90 juta batang. 93 juta batang. Sekarang
angkanya di satu semester ini, mendekati satu semester ini kurang lebih juga sekitar 40 sampai 45 juta batang. Ya kan? Sehingga secara data ini relatif sama dengan tahun kemarin. Acara ini disambut antusias oleh mahasiswa KKN Unisnu Jepara. Peserta mengaku makin banyak tahu tentang ketentuan cukai dan bahaya rokok ilegal. Muda dapat mengimplementasikan kita persiapan untuk terjun di masyarakat, khususnya untuk kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN nanti di bulan Juli sampai Agustus. Jadi ternyata rokok yang ilegal itu sangat berbahaya ya. Tidak cuma berpengaruh dalam keuangan kenegaraan, tapi juga di kesehatan para perokok ilegal. Menurut saya sangat tepat sekali, apalagi kita sebagai generasi muda adalah generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan ya. Juga terkait implementasi terkait sosialisasi ke warga atau ke masyarakat khalayak umum. KKN Unisnu akan digelar pada 23 Juli sampai dengan 31 Agustus 2024. Sebanyak 830 mahasiswa akan dikirim ke 57 desa di Kabupaten Jepara, Kudus, Demak, Grobogan, dan Blora. Tim Liputan Jepara TA TV.